desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang menjadi kaya versus mencipta. Menjadi kaya versus mencipta. Keduanya sebetulnya nanti bisa juga ada irisannya, tapi saya pisahkan supaya lebih mudah dipahami. Kalau di judulnya begini, ada menjadi kaya, banyak duit, kemungkinan video ini akan laris dan banyak yang nonton. Kita lihat nanti ya. Saya selalu mencoba untuk membuat video yang tidak terlalu panjang, oleh karenanya kata menjadi kaya saya persempit selalu kepada persoalan materi, persoalan uang. Jadi tidak saya tarik terlalu meluas kepada kaya jiwa, kaya hati, dan sebagainya. Banyak duit intinya gitu. Nah, saya sering ketemu dengan orang yang kaya raya, jauh lebih kaya dibandingkan saya secara material. Dan saya menemukan kesamaan mereka itu tidak terlalu banyak berpikir, tidak terlalu banyak mengkonsep, dan mereka gara-gara karena mereka tidak terlalu banyak mikir, mereka akhirnya banyak berbuat. Dan dari banyak berbuat inilah mereka berhasil menaklukkan hukum kemungkinan, di mana untuk mendapatkan mata dadu 6 dalam sebuah dadu, cara paling gampang adalah lemparlah lebih banyak. Dan untuk melempar lebih banyak harus banyak doing. Banyak orang tidak bisa kaya, tidak bisa sukses karena mereka terlalu banyak di konsep, terlalu banyak mikir, nggak banyak melakukan. Anda boleh cek, mengkonfirmasi apa yang saya temukan ini. Saya perlu katakan bahwa Anda untuk menjadi kaya itu tidak harus mencipta. Mencipta nanti saya ceritakan belakangan. Anda bisa jual produk sebanyak-banyaknya kepada market, dan Anda bisa menjadi kaya dari situ. Anda tidak perlu menciptakan produk. Anda bisa jualan apapun tanpa Anda harus menciptakan barang yang dijual. Anda bisa kaya. Anda berprofesi apapun, Anda katakanlah mengajar Windows, sistem operasi Windows. Anda mengajar sistem operasi Windows pada sebuah institut komputer, misalkan begitu. Anda bisa kaya di situ, walaupun Anda tidak menciptakan sistem Windows. Faham maksud saya ya? Jadi untuk menjadi kaya, intinya ya kalau dalam tanda kutip, menurut saya adalah jualan. Sudah. Lalu apa bedanya dengan mencipta? Mencipta adalah Anda create something. Anda melahirkan sesuatu inovasi, melahirkan sebuah karya, dan itu akan menjadi warisan atau kontribusi kepada kehidupan. Memang ada orang yang mencipta dan menjadi kaya, tapi ada juga orang yang mencipta dan tidak menjadi kaya. Karena balik lagi, orang sebagus apapun karya Anda, kalau Anda tidak memiliki kemampuan menjual, Anda miskin-miskin aja. Ya. Dan yang akan mengambil keuntungan dari karya Anda adalah orang lain. Kayak Nikola Tesla itu adalah seorang pencipta, tapi dia entah karena memang nggak terlalu nafsu dengan dunia atau gimana, akhirnya yang menjadi kaya adalah menurut saya Thomas Alva Edison. Kalau Anda nonton film terkait kedua orang itu, Anda akan mengerti bahwa banyak inovasi-inovasi dari Nikola Tesla yang akhirnya dibisniskan oleh Thomas Alva Edison. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, tapi yang saya tonton dari film dokumenter itu begitu. Jadi kalau misalkan Anda sudah menciptakan banyak karya, Anda sudah melahirkan konsep-konsep brilian, dan Anda hidupnya gitu-gitu aja, tidak banyak duit, ya karena memang mencipta dengan menjadi kaya itu beda. Tapi mencipta ini akan membuat Anda dikenang oleh dunia karena Anda mewariskan sebuah barang berharga yang akan menjadi pondasi perbaikan, pertumbuhan, penyempurnaan dari peradaban manusia.
Anda menciptakan pesawat terbang misalnya. Anda menciptakan sebuah konsep bagaimana supaya metal pada pesawat, entah apapun itu bahannya, pokoknya bahan pada pesawat sehingga dia tidak mudah retak dalam jangka waktu yang panjang. Itu akan menjadi sebuah dikenang. Anda akan memiliki satu prestis sebagai orang-orang yang penting dalam peradaban. Nah, yang menarik adalah gini, kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ya, kalau Anda tidak setuju begitu, ya terima aja dulu. Dan saya mempercayai bahwa Tuhan adalah maha mencipta dan Dia meniupkan sebagian dari hasrat untuk mencipta itu ke dalam diri kita. Anda boleh saja sekarang sudah kaya, sudah banyak duit, ya. Tapi pernah nggak Anda mengalami hidup Anda kayak kosong? Anda merasa kayak ada yang kurang dalam hidup Anda. Nah, itu sebetulnya yang saya amati adalah rasa kosong itu adalah karena ada panggilan untuk mengaktualisasikan diri Anda sendiri, panggilan untuk mencipta. Aku apa ya perannya sehingga di dunia ini aku menjadi signifikan. Ketika saya menciptakan konsep-konsep, saya menulis buku dan sebagainya, itu saya memerlukan pemikiran yang mendalam. Dan ketika saya mengkonsep sebuah grand training, bagaimana misalkan supaya omset perusahaan itu bisa melonjak dengan ilmu vibrasi, itu konsep itu menjadi sebuah masterpiece. Tapi belum bisa atau belum tentu membuat saya jadi kaya, kecuali ada perusahaan besar yang mau membeli konsep saya itu. Kan jadi berbeda itu. Tetapi ketika misalkan saya hanya mengajarkan ilmu yang sudah dipatenkan oleh orang lain, saya bisa tetap kaya kok tanpa harus menciptakan konsep training. Tetapi entah kenapa saya sering merasa hampa ketika saya sudah lama tidak meng-create satu konsep, satu idea yang itu akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi buat Anda yang nonton video ini mungkin ada dua kategori orang. Ada orang yang memang bidiknya pengen kaya. Kalau pengen kaya, sekali lagi, Anda harus belajar ilmu jualan. Anda harus belajar ilmu jualan, termasuk mentalitas karakter apa yang harus dibangun untuk berjualan. Tapi kalau Anda setelah kaya raya, setelah banyak uang, nanti pasti akan merasakan kehampaan. Disitulah Anda akan mengerti kenapa judul video ini ada kata mencipta. Panggilan Anda yang ditiupkan dari Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta adalah Anda ingin menciptakan sesuatu. Anda ingin membuat sebuah warisan untuk peradaban ini. Jadi, supaya hidup kita ini kaya dan penuh dengan fulfillness, hidup kita tidak kosong, maka kita harus mencipta dan kita harus berjualan. Dua-duanya itu. Makanya ada yang bilang, Mas Arif, aku kok banyak duit tapi kok nggak bahagia ya? Itu karena rasa kosong itu. Nah, untuk bisa mencipta, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita tentu harus belajar ya. Kemudian, setelah belajar, kita harus mencoba melampaui apa yang kita pelajari. Karena kalau kita sudah belajar, kita cenderung untuk tinggal apply, mengaplikasikan itu. Tapi kalau untuk mencipta, kita kadang harus keluar dari kotak apa yang sudah kita pelajari tadi. Sehingga kita bisa melakukan sebuah penemuan yang melampaui apa yang sudah kita pelajari. Walaupun itu tetap menjadi fondasi dan cara kita berpikir. Jadi Anda pilihannya apa hari ini? Anda mau menjadi kaya saja? Atau Anda hanya, ya udahlah aku nggak kaya, nggak apa-apa, yang penting memiliki sebuah karya yang saya ciptakan untuk kehidupan? Atau Anda mau jadi dua-duanya? Keputusannya ada di tangan Anda, saya kembalikan. Hanya ini yang saya bisa bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.